Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan meluas di Desa Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir. 3 titik api baru ditemukan petugas gabungan. Polisi meringkus 3 tersangka pembalakan liar di kawasan hutan produksi Musi Banyuasin. Akibat kemarau panjang, warga Desa Talang Ubi, Kabupaten Pali mengalami krisis air bersih, sehingga mereka terpaksa mandi dan minum menggunakan air embung yang kotor. Akibat kemarau panjang, warga Desa Talang Ubi, Kabupaten Pali mengalami krisis air bersih. Warga terpaksa mandi hingga minum menggunakan air embung yang kotor. Kekeringan telah dirasakan warga sejak 3 bulan silam. Di situ dia dekat DPR. Kekeringan panjang mengakibatkan warga Desa Talang Ubi, Kabupaten Pali mengalami krisis air bersih. Warga terpaksa mengambil air kotor dari embung yang tak jauh dari Desa Talang Ubi. Air tersebut akan digunakan warga untuk keperluan sehari-hari seperti mandi hingga minum. Air embung ini juga dimanfaatkan kaum perempuan untuk mencuci pakaian. Sejak 3 bulan silam, sumber air termasuk sumur milik warga telah mengering. Sedangkan air PDAM tidak mengalir di desa mereka. Meski khawatir dengan kondisi air yang kotor, namun warga mengaku tidak ada pilihan lain. Kenapa kita bersih-bersih mandi di embung? Airnya ada, kata air di rumah. Apa sebab? Keringan. Sumur ya? Ya. Pam masuk tak? Tidak. Nah, sering kita ke sini? Baru inilah. Baru inilah ya? Ya. Takut tak kotor banyu ini? Takut sebenarnya, tapi jadilah daripada kata air. Di air ya? Ya. Krisis air bersih memang kerap menghantui warga Desa Talang Ubi saat kemarau panjang. Warga hanya bisa berharap bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Pali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Di situ dia. Kemarau panjang mengakibatkan sejumlah warga Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami krisis air bersih. Untuk membantu warga terdampak kekeringan, PDAM Tirta Jaya memberikan bantuan air bersih. Truk tangki milik PDAM Tirta Raja mendatangi sejumlah rumah warga yang terdampak krisis air bersih di wilayah Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Petugas membagikan air bersih dari rumah ke rumah warga yang kesulitan air bersih. Ada 5.000 liter air bersih setiap hari dibagikan kepada warga terdampak krisis. Kemarau panjang mengakibatkan sejumlah sumber warga menjadi kering sejak 3 bulan terakhir. Warga terpaksa membeli air dengan harga mahal untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam sehari, petugas menyalurkan 30.000 liter air bersih di 6 lokasi. Bantuan air bersih akan dilakukan setiap hari sampai kemarau berakhir. Ini yang kita lakukan yaitu dari PDAM Tirta Raja bekerjasama dengan PU Provinsi, yang mana kita mendapatkan bantuan berupa 1 armada tangki air bersih untuk mensuplai warga-warga yang kekurangan air bersih akibat dampak dari kekeringan atau juga kemarau. Hari ini kita lakukan secara rutin setiap hari di tempat warga ataupun juga wilayah yang kena dampak akibat kemarau. Kekurangan air bersih. Kalau untuk tempat sudah beberapa titik kita maksimalkan itu satu hari itu 6-8 titik. Polres Ogan Komering Ulu Timur mengajak seluruh lapisan masyarakat menciptakan suasana damai jelang pemilu 2024. Meski berbeda pilihan, polisi siap mengawal seluruh tahapan pemilu hingga tuntas. Jelang pemilihan umum 2024, Polres Ogan Komering Ulu Timur bersama Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Timur dan Badan Pengawas Pemilu Ogan Komering Ulu Timur mengajak 18 partai politik peserta pemilu mengikuti deklarasi damai. Harapannya, pelaksanaan pemilu 2024 berjalan tertib, aman, dan damai. Selain partai politik, perwakilan tokoh masyarakat,
tokoh perempuan, tokoh agama, dan tokoh pemuda juga turut dalam deklarasi. Mereka menolak ada perpecahan dan menghindari kegiatan yang bersifat provokatif ataupun menghasut. Meski beda pilihan, polisi siap mengawal seluruh tahapan pemilu 2024 hingga tuntas. Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden 2024. Ini seperti apa rangkaian tadi ada perubahan baju dan rangkaian seperti apa? Kenapa memilih Bapak Ganjar Pranowo itu mungkin penuntasan infrastruktur antar kabupaten agar ekonomi di kampung-kampung yang terisolasi bisa terbuka. Perlu lapangan kerja baru untuk milenial dan emak-emak khususnya. Perlu layanan kesehatan yang berkualitas dan gizi baik untuk balita. Perlu peningkatan sarana pendidikan yang modern dan terintegrasi dengan biaya pendidikan murah dan terjangkau. Dan terakhir, perlu adanya rumah yang layak huni bagi warga Sumatera Selatan berpenghasilan rendah. Itulah kenapa kami dari relawan ataupun simpatisan Bapak Prabowo Subianto 2019 mengubah ke GP ataupun Ganjar Pranowo 2024 untuk menasmikan jadi presiden 2024. Pempek kini tersaji dalam berbagai kemasan. Salah satunya empek-empek vakum yang mampu bertahan lebih lama. Empek-empek vakum sangat cocok menjadi oleh-oleh khas Palembang karena kualitasnya dan rasanya selalu terjaga. Berkunjung ke kota Palembang kurang lengkap jika tidak membawa oleh-oleh pempek. Namun saat ini kuliner yang memadukan tepung terigu dan ikan giling itu tersaji dalam bentuk kemasan yang telah divakum. Melalui proses vakum, pempek mampu bertahan lebih lama. Kemasan pempek vakum meliputi 10 varian campuran seperti pempek lenjer, telur, dan kulit. Pempek vakum sangat cocok untuk oleh-oleh karena kualitas dan rasanya tetap terjaga lebih dari 30 jam. Bahkan jika disimpan di suhu minus 18 derajat Celcius, pempek vakum bertahan 3 bulan. Vakum bisa tahan 1 kali 4 jam 1 hari lah, Kak. Kalau bedanya yang bisa tahannya sampai 2 hari, Kak. Ini mau rencananya mau dibawa kemana? Ini rencananya mau bawa ke Buang Kampung. Lebih tahan ya? Iya, lebih tahan. Selain di tanah air, pempek vakum juga sering dipesan pelanggan dari luar negeri, yaitu Singapura, Malaysia, dan Jerman. Untuk isinya ini 10 piece pempek campur. Terdiri dari telur, lenjer, adaan, sama kulit. Untuk satu itu berapa harga? Untuk satu pack ini kita hargai di harga 48.000. Satu paket pempek vakum lengkap dengan saus cuka dijual Rp48.000. Selamat mencoba. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agi Kurnia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.